Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Eki Novitasari Putri Sentosa dengan NIM 1021900008 dan Muhammad Nur Wahid dengan NIM 10219023 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Subbab yang pertama mengenai definisi risiko dan fungsi manajemen risiko. Yang pertama yaitu definisi risiko. Risiko adalah kemungkinan dari kerugian yang akan terjadi dan potensi implikasi negatif dari lembaga keuangan mikro. Definisi risiko menurut Darmawi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, risiko adalah kemungkinan kerugian, dan yang kedua, risiko adalah ketidakpastian, dan yang terakhir, resiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Kemudian fungsi manajemen resiko. Fungsi manajemen resiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kerugian potensial. Kenal pasti semua resiko yang akan dihadapi. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Mengiktikaf dan mengatasi mengdikduk kekerapan, kehilangan, dan keterukan atau graviti kerugian. Dan yang terakhir, menentukan cara penanggulangan resiko. Jadi, organisasi boleh menentukan apa yang boleh dilakukan dan sesuai untuk menangani risiko. Adakah itu dengan mengurangkan, menghalang, mengekalkan, atau kekangan sendiri, mengelakkan, dan memindahkan kerugian kepada pihak yang lain. Kemudian subbab yang kedua yaitu jenis-jenis risiko yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah. Setiap bisnis tentunya tidak luput dari yang namanya risiko. Begitu pula bisnis di lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Di antara jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko modal. Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Lembaga keuangan yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar sebagai sandaran jika kinerja aset-aset tersebut tidak baik. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul akibat kesulitan penyediaan uang tunai dalam jangka waktu tertentu dalam memenuhi kewajiban dan lembaga keuangan dari lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu risiko kredit atau pembiayaan. Setiap pembiayaan kredit oleh lembaga keuangan syariah mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Risiko kredit atau pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko akibat kurangnya sistem informasi serta pengawasan internal yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih mendekati kesalahan manusiawi, adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal serta adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima yaitu risiko hukum. Risiko hukum berkaitan dengan risiko lembaga keuangan syariah yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum serta kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Dan yang terakhir, risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif. Sekian presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Wahid, NIM 10219024, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eki terkait dengan subbab yang ketiga, yaitu tahapan proses manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Berkaitan dengan manajemen risiko, terdapat banyak perspektif yang bisa diangkat. Salah satunya adalah proses manajemen risiko. Berikut terkait pembahasan mengenai tahapan atau proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang pertama adalah identifikasi risiko perusahaan. Yang kedua, mengukur risiko. Dan yang ketiga adalah pengendalian risiko. Proses manajemen risiko yang pertama adalah identifikasi
risiko perusahaan. Identifikasi risiko perusahaan sering menggunakan media checklist. Dengan menggunakan metode kuesioner analisis risiko, metode laporan keuangan, metode peta aliran, dan metode inspeksi langsung di tempat. Yang kedua adalah mengukur risiko. Perusahaan melakukan pengukuran risiko ini bertujuan untuk mengetahui informasi dan data mengenai kecocokan data. Pengukuran risiko dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode sensitivitas dan metode volatilitas. Metode sensitivitas yaitu metode untuk memprediksi hasil keputusan jika suatu situasi berbeda dengan prediksi utama. Metode ini membantu dalam menilai risiko suatu strategi serta membantu mengambil keputusan yang tepat. Metode sensitivitas memiliki variabel risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kemudian metode volatilitas yaitu menekankan pada kemungkinan besaran ekspektasi hasil. Metode volatilitas ini dapat dihitung menggunakan standar deviasi pada kemungkinan besaran ekspektasi hasil. Selain itu, juga metode volatilitas ini juga dapat dihitung menggunakan standar deviasi. Kemudian, mengenai tahapan atau proses pengendalian risiko. Mengenai tahapan atau proses manajemen risiko, yang ketiga adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, menghindari risiko, mengendalikan risiko, pemisahan, pooling atau kombinasi, dan pemindahan risiko. Itulah beberapa tahapan atau proses tentang manajemen risiko. Setelah mempelajari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah tantangan terburuk yang belum tentu terjadi dan belum tentu bisa ditangani atau tidak. Jika risiko tidak dihadapi atau dimanajemen dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Dan pada dasarnya, manajemen risiko lebih menekankan pada proses identifikasi, pembentukan strategi, mengukur risiko, dan mengolah sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin agar tidak mengalami risiko yang tidak diinginkan.